Halo Sobat Mau, bertemu lagi dengan Profesor Mau yang selalu tahu dan ingin tahu karena channel kita Mau Tahu. Sobat Mau, Al-Quran adalah panduan umat Islam bagi petunjuk hidup semua makhluk. Al-Quran terdapat berbagai perintah dan ajaran tentang alam semesta. Dalam Al-Quran menyebutkan di antara beragam binatang yang hidup di muka bumi ini. Binatang dalam Al-Quran mempunyai keistimewaan dalam kisah-kisahnya. Secara ilmiah, keistimewaan ini juga bahkan sudah terbukti. Hadirnya binatang-binatang ini menjadi pengingat manusia bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan di muka bumi ini. Apa saja 7 binatang yang disebutkan dalam Al-Quran? Mau tahu? Gaskan cuy. Number 7. Yang ketujuh, unta. Unta disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan binatang unta. Unta memiliki sifat binatang penurut yang dapat menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Rasulullah menjelaskan melalui sebuah hadis riwayat. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidungnya. Kemanapun untuk dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah ingin mengajak umat manusia untuk mencontohkan sifat khusus yang dimiliki binatang unta. Unta adalah mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minim air. Unta juga memiliki mata dengan kelopak besar dan bulu mata tebal dan melindungi mata dari debu gurun pasir. Kaki unta tahan panas sehingga unta mampu berjalan di panas terik matahari gurun. Telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya berjalan di hampir gurun pasir tanpa terperosok. Unta diciptakan memiliki penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Number 6. Yang keenam yaitu kuda. Kuda dalam surat Al-Adiyat, kuda disebutkan secara khusus. Surat ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surat Al-Adiyat artinya diawali dengan sumpah Allah atas kuda perang yang berlari kencang terengah-engah hingga memercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak keduanya. Ini diumpamakan sebagai pengingat manusia agar tidak ingkar pada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah selama di dunia. Kuda disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 8. Ayat ini berisi, dan dialah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan. Kuda memang dikenal binatang yang gesit dan kuat. Ia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Number 5. Yang kelima, lebah. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl, salah satunya berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. An-Nahl sendiri berarti lebah. Alam surat ini Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang
di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menaatinya. Keistimewaan lebah adalah ia merupakan binatang yang menghasilkan madu. Madu berasal dari macam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah sering dijadikan pengibaratan orang soleh di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Number 4. Yang keempat, semut. Semut terabadikan dalam surat An-Naml yang juga berarti semut. Dinamai dengan An-Naml yang berarti semut karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Naml atau semut, di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarangnya masing-masing supaya jangan terlindas oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya yang akan melewati tempat itu. Semua dengan sifatnya yang berkelompok dan saling bergotong royong. Dalam Islam, semut merupakan binatang istimewa. Sekelompok semut dapat melawan kelompok lain. Binatang ini mengajarkan manusia tentang untuk tidak meremehkan sesuatu yang kecil untuk menyelesaikan berbagai masalah besar. Number 3. Yang ketiga, laba-laba. Laba-laba disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Meski sarangnya disebut lemah, laba-laba merupakan binatang istimewa dalam Islam. Binatang inilah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu laba-laba membuat sarang di mulut gua tempat Rasulullah bersembunyi. Akibatnya kaum kafir mengira bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalam karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut gua. Number 2. Yang kedua, sapi. Sapi juga merupakan nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surah ini dinamakan Al-Baqarah yang artinya sapi betina sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Sapi betina dalam surat Al-Baqarah bermakna berhati, bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Number 1. Yang pertama dan yang terakhir yaitu burung hudhud. Burung hudhud disebutkan dalam surat An-Naml ayat 20 yang berbunyi, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dalam Ihsan, burung hudhud erat dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menggunakan burung hudhud untuk berbagai keperluan seperti membawa surat, mencari air, dan memantau kepada keadaan bangsa lain. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk terbang bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi yang canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Saat burung hudhud tidak hadir di hadapan Nabi Sulaiman saat ia kembali dan membawa kabar bahwa ada kerajaan yang makmur dan sejahtera namun masih menyembah selain Allah. Kerajaan ini adalah kerajaan milik Balqis yang akhirnya dia dan pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mau, demikian ulasan tentang 7 binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang muslim mengimaninya dan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Profesor Mau undur
diri. Terima kasih dan bye.